Bab 2008. Sudah di sini. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Mereka pikir mereka salah dengar, dan bahkan Lilia juga tetap di tempatnya dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Kamu di sini. Apa yang baru saja dikatakan Arya juga bergema di telinganya. Apa artinya ini? Dengan siapa dia berbicara? Dengan Grey Z? Mustahil. Dia bahkan tidak mengenal Grey Z, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu kepada Grey Z? Aku di sini. Tanpa menunggu pertanyaan Lilia juga, Grey Z mengangguk ringan dan menjawab. Tiba-tiba, penonton terdiam lagi. Lilia juga membuka mulutnya dan menatap Grey Z dengan kosong, lalu berbalik untuk melihat Arya juga, dan kemudian berbalik untuk melihat Grey Z, hanya merasakan kepalanya berdengung, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Arya juga benar-benar berbicara dengan Grey Z? Mereka berdua saling kenal. Terutama Zakiri, seluruh tubuhnya terpaku di sana, seolah-olah jiwanya telah diambil, wajahnya menjadi mati rasa, dan perasaan panas melonjak seketika. Tampaknya seseorang menamparnya dengan keras. Grey Z. Kenal Master Sekte. Mendengarkan dari nada kata-kata Master Sekte, kedua orang itu adalah kenalan lama, bahkan tampaknya levelnya masih sama. Lelucon apa ini? Grey Z bahkan duduk di sana untuk membalas masternya, dan bahkan tidak berdiri. Zakiri benar-benar merasa bodoh, dan beberapa orang yang mengikutinya bahkan lebih ketakutan dan berkeringat. Apa masalahnya? Bagaimana Grey Z tahu Master Sekte? Yang paling mereka takuti adalah nada suara Grey Z berbicara kepada Master Sekte. Ketenangan seperti itu seperti berbicara dengan seorang teman lama selama bertahun-tahun, tidak sopan, seperti air. Arya juga sangat tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak peduli dengan ekspresi penonton yang tercengang, dia hanya mengangguk sedikit, berbalik dan menatap Zakiri yang berdiri di sana, dingin dan mati rasa. Kamu bilang kamu punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku, kan? Wajahnya tidak bagus. Laporan palsu adalah hal yang tabu di Sekte Gunung Hijau. Belum lagi Arya juga tidak akan senang, tetapi begitu kepala pelataran dalam mengetahuinya, dia akan marah. Ini jelas tidak menganggapnya sebagai master pelataran dalam di matanya. Aku. Mulut Zakiri gemetar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajahnya pucat, tenggorokannya kering, dan dia merasa kakinya benar-benar lunak. Mengatakan apa? Apa lagi yang bisa dia katakan? Katakan Grey Z bukan anggota Sekte Gunung Hijau. Katakan Grey Z menyelinap ke Sekte Gunung Hijau. Apakah dia punya motif lain pada Snona ketiga? Atau apakah Grey Z akan membahayakan Sekte Gunung Hijau? Jika dia bilang, itu hanya omong kosong. Grey Z tahu Master Sekte dan pada pandangan pertama mereka adalah kenalan lama, apalagi yang dia bisa katakan. Dia akan mengambil nyawanya jika mengatakannya. Katakan. Suara Arya juga tiba-tiba menjadi lebih keras, dan Zakiri sangat takut sehingga dia gemetar dan jantungnya berdebar, dan dia langsung berlutut. Orang-orang yang lain bahkan lebih cemas. Mereka berlutut dan menundukkan kepala. Mana berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu datang dengan sangat arogan, bukankah kamu ingin memberitahuku sesuatu yang penting? Mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Arya juga mencibir. Murid pelataran dalam, apakah merasa diri luar biasa, sehingga kamu berani menginjak-injak aturan Sekte Gunung Hijauku? Apakah Master pelataran dalam Anda tidak mengajar dengan baik, atau status Master Sekte saya tidak agung? Dengan suaranya, seperti guntur, mengguncang Zakiri dan yang lainnya, dan gendang telinga mereka seakan mau pecah. Aturan Gunung Hijau, tahukah kamu? Dia menatap Zakiri, suaranya semakin dingin, dan hampir ingin membekukan Zakiri sampai mati. Zakiri tidak berani mengatakan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya, pori-porinya terbuka, dan dingin udara menembus ke dalam tubuhnya, sehingga dia lupa apakah dia sudah mati atau masih hidup. Panggil Master Pelataran Dalam. Arya juga melirik Zakiri. Dan penanggung jawab Aula Disiplin. Tampaknya beberapa orang telah melupakan aturan Sekte Gunung Hijau saya.
Bab 2009. Mengenal. Suara guntur ini membuat Zakiri merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam jurang. Jenis jurang tanpa dasar. Perasaan jatuh dalam kehampaan dan tidak mampu menginjak apapun di bawah kakinya membuatnya hampir pingsan. Apa yang terjadi di sini? Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Beberapa orang yang datang bersamanya marah dan ketakutan pada saat ini. Mereka marah karena Zakiri tidak menemukan apa-apa, justru membuat mereka menjadi kacau. Grey Z jelas kenal Master Sekte, tapi dia berani memprovokasinya. Kamu mau mati. Bahkan meski dia tidak menginginkan hidupnya, dia bisa mati sendiri, mengapa dia harus mengikutkan orang lain? Bukan hanya mereka, tetapi Lilia juga linglung, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa Grey Z bukan anggota Sekte Gunung Hijau. Dia dibesarkan di Sekte Gunung Hijau, dan dia belum pernah mendengar tentang Grey Z, apalagi kenal dengan ayahnya sendiri. Ini tidak mungkin. Mungkinkah Grey Z benar-benar dari Sekte Tinju Super? Apakah sekte ini benar-benar ada? Dia bisa meragukan siapapun, tapi dia tidak bisa meragukan ayahnya sendiri. Semua orang terdiam, Arya juga tidak berbicara, dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan suara napas. Segera, Master Pelataran Dalam bergegas, dan juga penanggung jawab Aula Disiplin. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi, dan mereka tidak menyangka bahwa orang-orang seperti Zakiri ini akan berani begitu lancang di depan Arya Yuga. Master Sekte. Ragen, Master Pelataran Dalam, berteriak dengan hormat. Kamu mengajar dengan baik. Arya Yuga bersenandung. Ragen tiba-tiba tergelincir jakunnya. Apakah Anda tahu bahwa saya telah berdosa akan cukup baik? Wajah dingin Arya Yuga berkata. Ketua Pelataran Dalam. Kasus pelanggaran sekte telah diatur, kamu dihukum karena salah. Dia melirik Ragen, mata Ragen memancarkan sinar permohonan, tetapi dia bahkan tidak melihatnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Penurunan pangkat, dan memikirkannya selama 7 hari, mengurangi sumber daya sepanjang tahun. Hati Ragen di sana tiba-tiba melompat, dan Zakiri, yang berlutut di samping, hampir kehilangan tulangnya. Semakin keras Ragen dihukum, pada akhirnya, semuanya akan diperhitungkan padanya. Dia sudah selesai. Ragen, aku menghukummu, bisakah kamu menerimanya? Arya Yuga menyipitkan matanya. Siap Yang Mulia. Bawahan tidak disiplin, bawahan lalai dan harus dihukum. Teriak Ragen. Dia menyipitkan mata pada Zakiri, menggertakkan giginya, mengeluarkan kata demi kata, seolah menggigit tubuh Zakiri sepotong demi sepotong. Zakiri benar-benar tercengang, dia tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa, seluruh tubuhnya kacau, dia hanya tahu bahwa dia sudah selesai dan dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Oke, kuharap aku bisa melihat ketulusanmu. Arya Yuga berkata dengan alis dingin. Kembalilah. Iya. Ragen bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, di mana dia berani mengatakan apapun. Arya Yuga telah membuat keputusan seperti itu. Beberapa orang lainnya tidak berani mengatakan apapun, dan segera pergi dengan putus asa. Zakiri bahkan tidak tahu bagaimana dia pergi. Pelataran masih sepi. Tak satu pun dari penjaga yang berdiri dalam lingkaran berani berbicara, dan menekan napas mereka sebanyak mungkin tanpa menghembuskan napas. Bahkan Lilia juga tidak berani berbicara ketika dia berdiri di sana. Dia masih tidak bereaksi. Apa yang terjadi dengan semua ini? Kalian. Dia ragu-ragu, melirik Grey Z, dan kemudian memandang Arya Yuga. Saling kenal. Grey Z tidak berbicara, dan Arya Yuga juga tidak berbicara. Kedua orang itu hanya saling melirik lagi, dan mereka tampaknya memiliki banyak pertukaran hanya dengan satu pandangan.